Ibu, Bapak, Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak, Saudari-saudara sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini Kamis 11 Juli 2024 bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo. Sebelum kita bersama-sama memulai karya, aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kita di hari ini, marilah kita bersama terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar bagi setiap langkah kehidupan kita. Dan sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi, ya Bapa. Kami bertelut di hadapan-Mu mengucapkan syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan yang senantiasa Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati dan menjagai di dalam kami beristirahat semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat, segar, bugar, tanpa suatu kekurangan apapun. Semua karena kasih dan semua karena kebaikan-Mu. Oleh karenanya kami mengucapkan syukur. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai setiap karya, aktivitas, pekerjaan, kami masing-masing, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Sabda yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Oleh karenanya kiranya kuasa Roh-Mu berkarya dan memampukan kami, sehingga kebenaran sabda-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berakar, boleh berbuah, yang kami wujud nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga di dalam kami melanjutkan kehidupan kami di dunia ini, kami senantiasa diterangi oleh kebenaran sabda-Mu. Hamba-Mu kiranya Engkau sendiri yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bagian sabda Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari surat Kolose pasalnya yang kedua. Surat Kolose pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai yang kelima. Yang demikian saya akan membacakan bagi kita sekalian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah setiap orang yang dengan setia mendengar dan memelihara sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita hidup di era di mana orang semakin mengejar apa yang disebut dengan harta, apa yang disebut dengan uang. Demi mengejar harta, demi mengejar uang, orang melakukan segalanya. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang keluar dari norma,
hal-hal yang melanggar hukum bahkan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pun kemudian diterabas semata-mata karena uang, semata-mata karena harta. Orang tergila-gila dalam mengejar uang dan mengejar harta, sehingga ia melupakan jati dirinya sebagai manusia yang seharusnya sebagai manusia yang saling mengasihi, saling memberi, sebagai manusia yang penuh dengan empati. Tetapi karena harta dan uang, semuanya itu dapat membutakan hati manusia. Bacaan kita pada saat ini merupakan surat dari Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Paulus mengingatkan, Paulus menyampaikan bahwa di dalam dirinya ia berjuang sedemikian rupa untuk jemaat di kota Kolose, dan ia juga berjuang untuk orang-orang yang belum mengenal dia secara pribadi. Tentu dalam perjuangan untuk mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kebenaran Tuhan, mewartakan Injil Tuhan kepada mereka. Segala risiko harus ditempuh, harus dialami, harus dirasakan, harus dihadapi oleh Paulus. Tetapi segala risiko itu tidak menjadikan Paulus undur, tidak menjadikan Paulus menjadi orang yang berputus asa, tetapi justru menjadikan Paulus semakin giat dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan dalam pengkabaran Injil. Itu semua semata-mata dilakukan oleh Paulus karena ia mengejar bukan harta duniawi, tetapi ia mengejar harta surgawi. Di dalam ayat 3 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Tuhan itu tersembunyi harta surgawi. Di dalam Tuhan tersembunyi hikmat. Di dalam Tuhan tersembunyi pengertian, yaitu di dalam Kristus. Maka semua dilakukan oleh Paulus supaya harta terbesar, yaitu keselamatan yang telah Tuhan Yesus nyatakan melalui pengorbanannya, dapat diterima, dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Ia mengingatkan kepada jemaat di kota Kolose bahwa harta yang terbesar, harta sejati, itu bukanlah uang ataupun materi, tetapi harta terbesar adalah anugerah keselamatan. Pengetahuan terbesar, hikmat terbesar, itu bukan ketika mengetahui hal-hal dalam duniawi ini, tetapi hikmat terbesar, pengetahuan terbesar adalah ketika mengetahui anugerah keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terus diupayakan, itulah yang terus dikerjakan oleh Paulus. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan, secara khusus dalam hal ini jemaat di kota Kolose, tidak diperdaya oleh kata-kata indah, oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan, yang membuat mereka berbelok dari Kristus, yang membuat mereka menyeleweng dari Kristus, yang pada akhirnya mereka kehilangan karya keselamatan itu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga di dalam dirinya Paulus berupaya, berjuang dengan sedemikian rupa agar harta terbesar, yaitu karya keselamatan melalui pengorbanan Kristus, itu dapat diterima dan dirasakan sebanyak mungkin orang. Dalam suratnya Paulus juga menyampaikan bahwa ia meskipun tidak bersama-sama secara ragawi bersama dengan jemaat di kota Kolose, tetapi sebenarnya ia bersama dengan mereka di dalam roh. Ada sukacita yang tumbuh
yang dirasakan oleh Paulus ketika melihat ketertiban hidup jemaat di kota Kolose dan ketergantungan iman mereka kepada Kristus. Dalam diri Paulus ada sukacita yang tak tergambarkan. Dalam diri Paulus ada sukacita yang tak dapat digantikan dengan sukacita yang lainnya, manakala ia melihat jemaat di Kolose mengalami keteguhan dan juga ketertiban di dalam hidup serta iman yang teguh kepada Kristus. Itulah harta terbesar, itulah sukacita terbesar yang dirasakan, dialami oleh Paulus. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengejar harta duniawi tiada akan pernah ada habisnya. Justru ketika kita terus berjuang untuk mengejar harta duniawi, harta yang paling sejati dalam hidup kita, bisa saja lepas dari diri kita. Oleh karena itu, pagi hari ini kita diingatkan dalam setiap dinamika dalam kehidupan kita, ketika kita berkekurangan maupun kita berkelimpahan, ketika kita bersukacita ataupun ketika kita bersedih, ketika kita sehat maupun ketika kita sakit, sebenarnya kita memiliki harta terbesar dalam diri kita, yaitu anugerah keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka anugerah keselamatan itu marilah terus kita pegang, terus kita jaga melalui setiap laku kehidupan kita. Iman yang teguh kepadanya, keberanian untuk melakukan kebenaran, dan juga terus menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, apapun kondisi kita. Dunia ingin mencoba melepaskan kita dari anugerah kasih Allah tersebut. Dunia berusaha untuk melepaskan kita dari anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Maka dunia menawarkan berupa-rupa godaan dan berupa-rupa tipu daya. Tapi satu hal, Bu Bapak Saudari-saudara, bahwa di dalam Dialah tersembunyi segala harta, segala hikmat, dan segala pengetahuan. Maka marilah harta terbesar, yaitu anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, senantiasa kita pegang teguh, senantiasa kita perjuangkan, senantiasa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita juga diingatkan untuk terus menghadirkan damai sejahtera Allah itu dimanapun kita berada. Sebagaimana juga Paulus menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun Paulus berada, bahkan ketika Paulus secara ragawi tidak bersama dengan jemaat di kota Kolose sekalipun, tetapi dalam dirinya ada sukacita karena melihat jemaat di Kolose dalam keteguhan imannya, dalam ketertiban hidupnya. Kita pun juga diingatkan untuk juga menghadirkan damai sejahtera dan juga merasakan sukacita surgawi manakala dimanapun kita berada. Kita boleh menghadirkan damai sejahtera Allah, kita boleh menghadirkan ketertiban, dan kita boleh menghadirkan buah roh, buah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu pula lah juga yang Tuhan kehendaki untuk kita wujud nyatakan dimanapun kita berada, di keluarga kita, di tengah masyarakat, dalam gereja, di pekerjaan kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Maka pada pagi hari ini kita diingatkan untuk senantiasa bersukacita surgawi manakala damai sejahtera Allah itu boleh kita wujud nyatakan meskipun kita dalam pergumulan dan dinamika kehidupan. Mari kita belajar dan meneladani Paulus. Harta terbesar dalam hidup kita adalah karya penebusan Kristus, dan kita mewujud nyatakan dalam tindakan kita secara nyata, dalam tindakan kita sehari-hari yang menghadirkan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk taburan sabdamu pagi hari ini, mengingatkan kami ketika dunia berlomba-lomba untuk mencari dan menemukan harta dunia. Bahkan mereka berlomba-lomba dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, menerabas norma-norma, etika, dan bahkan menyakiti sesama. Kami pagi hari ini diingatkan bahwa harta terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami bahwa di dalam-Mu segala nyata pengertian, nyata kekayaan, dan hikmat. Maka ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa memegang teguh harta terbesar itu, yaitu anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekaligus kami wujud nyatakan harta terbesar anugerah keselamatan itu melalui setiap hidup kami, melalui setiap karya kami. Dan kami boleh menghadirkan damai sejahtera Allah. Dan kami boleh merasakan sukacita surgawi dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ini. Kami akan memulai karya kami, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga setiap pekerjaan karya usaha kami boleh kami lakukan dengan baik. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, sehat, selamat, dan boleh mendatangkan berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Kami menyerahkan masa depan kami, cita-cita pergumulan hidup kami, dan kami menyerahkan karya kami Tuhan, aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Kami serahkan di dalam kasih, anugerah, dan berkat Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikian Ambon Pagi pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa memegang teguh harta terbesar dalam hidup kita, yaitu anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sekaligus mewujud nyatakan damai sejahtera Allah dan sukacita surgawi dimanapun kita berada, sebagaimana yang dilakukan dan diteladankan oleh Paulus. Saya undur diri dan selamat untuk berkarya, selamat untuk beraktivitas, selamat untuk bekerja, selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.